Saudara-saudara, setiga pilar BPU, menurut paham filsafat realitas yang sangat mempengaruhi lahir dan batin, perilaku dan perbuatan manusia adalah profesi. Suatu profesi sangat powerful dalam mempengaruhi perilaku dan perbuatan manusia, lahir dan batinnya. Landasan atau dasarnya adalah dalam profesi itu sudah terkandung paket lengkap untuk mempengaruhi perilaku dan perbuatan manusia, yaitu cara berpikir, perilaku, perbuatan, dan latihan. Setiap hari melakukan kegiatan dan gerakan yang itu saja dan diulang-ulang selama bertahun-tahun, yaitu melakukan gerakan dan kegiatan berpikir, berperilaku, dan berbuat yang itu saja. Contohnya di pabrik, atau di pegawai negeri, atau pedagang, dan seterusnya. Diulang-ulang perbuatannya selama bertahun-tahun. Paket lengkap dalam profesi ini menjadikan manusia paket lengkap dalam profesi ini dapat menjadikan manusia melupakan kemanusiaannya. Contoh, profesi dokter dan profesi pemulung. Kedua paket lengkap di dalam kedua profesi ini, profesi dokter dan pemulung, tetap sangat mempengaruhi perilaku dan perbuatan kedua orang ini, walaupun sudah ada di rumah. Seorang dokter misalnya, rumahnya tampak bersih karena ia menjaga dan melindungi kebersihan itu. Dalam pergaulan, ia memilih orang-orang yang bisa menjaga dan melindungi kebersihan. Seorang pemulung, rumahnya tampak kotor. Ada botol bekas, galon bekas, plastik, dan seterusnya. Karena ia menjaga dan melindungi kekotoran. Dalam pergaulan, ia memilih orang-orang yang bisa menjaga dan melindungi kekotoran. Kedua orang ini, dokter dan pemulung, memiliki asumsi bahwa profesi itu adalah alat atau sarana untuk menaikkan dan menurunkan status atau derajat manusia. Pada video berikutnya yang berjudul Filsafat Realitas menjawab pertanyaan, apakah manusia itu? Dalam video tersebut akan dibahas bagaimana saat ini manusia dapat menjawab pertanyaan, apakah manusia itu? Sejelas dan seakurat dalam menjawab pertanyaan, apakah mobil itu, apakah pohon itu, atau apakah batu itu, dan seterusnya. Sebelum mundur ke belakang, yaitu pada tahun 1930-an, filsafat realitas dapat menjawab pertanyaan, apakah kehidupan itu? Pertanyaan ini dijawab dengan akurat oleh filsuf Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger adalah pemenang hadiah Nobel dalam bidang fisika. Sebelumnya lagi, yaitu pada abad 6 sebelum Masehi, filsafat realitas dapat menjawab pertanyaan, segala sesuatu itu dari mana asalnya? Pertanyaan ini
dijawab dengan akurat oleh filsuf Thales. Jawaban dari Thales ini menjadi landasan dasar dalam berpikir rasional, ilmiah, empirik, dan juga menjadi dasar munculnya jawaban Thales, menjadi dasar munculnya aliran filsafat realitas. Saudara-saudara setiga pilar BPU, walaupun suatu profesi sudah mengandung paket lengkap, yaitu cara berpikir, perilaku, perbuatan, dan latihan untuk mempengaruhi perilaku dan perbuatan manusia, namun pertanyaannya adalah, apakah suatu profesi itu adalah sumber dari segala sumber yang mempengaruhi perilaku dan perbuatan manusia? Dalam hal pertanyaan ini, paham filsafat realitas menyatakan profesi bukanlah sumber dari segala sumber yang mempengaruhi perilaku dan perbuatan manusia. Profesi itu hanyalah hilirnya, bukan hulunya. Dengan kata lain, profesi itu bukanlah prinsip pertama atau bukan awalnya dari yang mempengaruhi perilaku dan perbuatan manusia. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, sumber dari segala sumber atau prinsip pertama atau awal dari yang sangat mempengaruhi perilaku dan perbuatan manusia, menurut paham filsafat realitas adalah teknologi. Teknologi bukan saja sangat mempengaruhi, namun juga mengendalikan dan mengubah perilaku dan perbuatan manusia. Fakta dan bukti sejarah menyatakan teknologi itu mengubah lalu mengendalikan perilaku dan perbuatan manusia berdasarkan teknologi apa yang digunakan pada saat itu. Contoh yang paling gampang adalah perilaku dalam bekerja. Waktu dulu menggunakan mesin tulis atau mesin tik. Perilakunya bagaimana? Kemudian datang komputer, teknologi, berubah lagi perilakunya. Dan seterusnya, sampai sekarang kita dikendalikan oleh teknologi informasi atau internet. Perilaku kita dalam berbelanja berubah, dan semua perilaku jadi berubah karena teknologi informasi. Belanja bisa dari rumah, ya kan? Hal ini, pengendalian teknologi itu, hal ini berlangsung sepanjang sejarah manusia. Teknologi itu mengendalikan dan mengubah perilaku manusia, perbuatan manusia. Jika dicermati dan dianalisa, maka akan diketahui sudah berapa banyak atau sudah berapa kali perilaku dan perbuatan kita manusia itu diubah dan dikendalikan oleh teknologi. Mari kita telusuri, sudah berapa kali kita dikendalikan atau diubah perilaku dan perbuatan kita. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, berdasarkan tulisan Profesor Dr. Engineer Iskandar Ali Syahbana, mantan rektor ITB, yang tulisannya diambil dari pemikiran Alvin Toffler, dan saya narasikan dalam sudut pandang paham filsafat realitas, menyatakan perilaku dan perbuatan manusia berdasarkan teknologi yang digunakan dibagi dalam 3 gelombang. Gelombang pertama menggunakan teknologi pertanian.
dari perilaku dan perbuatan berburu dan pengumpul zaman dulu diubah menjadi perilaku dan perbuatan bertani atau berladang. Lahir dan batin perilaku dan perbuatan manusia diubah oleh teknologi pertanian. Hal ini dimulai dari tahun 800 sebelum Masehi sampai dengan tahun 1500 Masehi. Pada gelombang satu ini, teknologi pertanian, bangsa Indonesia masih bernama bangsa Nusantara. Setelah berhasil beradaptasi dengan teknologi pertanian, lalu menjadi mendarah daging, maka muncullah kenyamanan atas pengaruh dan pengendalian teknologi pertanian ini. Namun, kenyamanan ini hanya berlangsung sampai tahun 1500 Masehi saja. Lalu datanglah gelombang kedua membawa teknologi perindustrian. Di gelombang kedua ini, semua temuan-temuan teknologi dapat diperbanyak atau dapat dimassalkan melalui industri atau pabrik-pabrik. Banyaknya temuan-temuan teknologi dan juga temuan-temuan ilmu pengetahuan di gelombang kedua ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dunia berkembang sangat pesat, utamanya orang-orang Eropa dan Amerika, dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di gelombang ke-1, yaitu teknologi pertanian. Gelombang kedua ini dimulai pada tahun 1500 Masehi sampai dengan tahun 1970 Masehi. Di gelombang kedua ini, pada tahun 1945, bangsa Nusantara menghilang di telan zaman, berganti nama menjadi bangsa Indonesia. Pada gelombang kedua ini, perilaku dan perbuatan manusia berhasil pula beradaptasi, kemudian menjadi mendarah daging. Maka muncullah kenyamanan dalam menjalaninya. Lalu datanglah gelombang ketiga membawa teknologi informasi. Kenyamanan perilaku dan perbuatan manusia selama ratusan tahun dalam menjalani kehidupan di gelombang kedua, ternyata dengan datangnya gelombang ketiga semakin meningkat kualitasnya. Gelombang ketiga ini dimulai pada tahun 1970 Masehi sampai dengan tahun 2000 Masehi. Saat ini perilaku dan perbuatan manusia sedang dipengaruhi dan dikendalikan oleh teknologi informasi, atau saat ini disebut dengan era teknologi informasi, era internet, era handphone. Dengan digunakannya satelit telekomunikasi, kabel optik dalam jaringan internet, masyarakat dapat berkomunikasi secara online dengan jarak yang tambah jauh, dengan lebar bidang frekuensi yang tambah lama tambah besar, dan jumlah informasi yang dipertukarkan tambah padat, dan seterusnya. Masa puncak dari era teknologi informasi atau masa puncak sosialisasi dan masa puncak keuntungan bagi pemilik teknologi informasi ini berakhir pada tahun 2020 yang lalu. Kemudian peran dari teknologi informasi berganti menjadi berperan sebagai kebutuhan dasar
dari setiap perilaku dan perbuatan manusia, seperti kebutuhan dasar makan, sembako. Sekarang teknologi informasi sudah seperti itu, menjadi berperan sebagai dasar kebutuhan untuk berperilaku dan berbuat. Pada gelombang ketiga ini, perilaku dan perbuatan manusia telah berhasil pula beradaptasi untuk kemudian akan mendarah daging dan semakin nyaman dalam menjalani kehidupan. Namun, kenyamanan perilaku dan perbuatan manusia ini dipastikan tidak akan berlangsung lama, karena akan datang 5 gelombang teknologi baru beserta 5 peradaban baru yang dibawanya. Karena setiap teknologi pasti membawa peradaban baru, perilaku baru, ya kan? Sebelum kita bahas 5 peradaban baru itu, muncul pertanyaan. Pada gelombang pertama, gelombang kedua, dan gelombang ketiga, bangsa Nusantara, kemudian yang kini bernama Indonesia, posisinya ada di mana? Atau sedang menjalani zaman apa kita sebagai bangsa Indonesia? Mari kita bahas. Saudara, setiga pilar BPU, bukti-bukti peninggalan benda-benda sejarah bangsa Nusantara banyak terdapat dalam literatur-literatur. Dari bukti-bukti benda-benda peninggalan sejarah bangsa Nusantara ini, sampai saat ini belum dapat ditemukan bukti-bukti sejarah yang menyatakan benda-benda peninggalan sejarah bangsa Nusantara itu dibuat oleh orang-orang Nusantara. Hal ini dikarenakan belum ditemukannya bukti-bukti akurat tentang dari mana asal-usul orang-orang Nusantara itu, atau dari mana asalnya orang-orang Indonesia sekarang. Dari semua bukti-bukti sejarah tersebut dapat disimpulkan bahwa pada gelombang pertama yang membawa teknologi pertanian dan dimulai pada tahun 800 sebelum Masehi sampai tahun 1500 Masehi, posisi bangsa Nusantara atau orang-orang Nusantara adalah sebagai penonton sekaligus pengamat atau pembeli, konsumen. Pada gelombang kedua yang membawa teknologi perindustrian, posisi bangsa Nusantara sebagai penonton sekaligus pengamat semakin diperjelas dan dipertegas. Hal ini dikarenakan semua temuan-temuan teknologi dan temuan-temuan ilmu pengetahuan yang terjadi di gelombang kedua yang dimulai tahun 1500 Masehi sampai dengan tahun 1970, itu semua teknologi itu, temuan itu dibawa oleh pihak VOC dan Belanda ke Nusantara dan digunakan dan dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi Nusantara, bukan digunakan untuk pertumbuhan ekonomi orang-orang Nusantara. Pada gelombang ketiga yang dimulai tahun 1970 sampai dengan tahun 2000 Masehi dan membawa teknologi informasi, posisi bangsa Nusantara yang kini berganti nama menjadi bangsa Indonesia semakin kokoh dan tak tergoyahkan sebagai penonton sekaligus pengamat atau pembeli atau konsumen. Sama seperti pada gelombang kedua
pada gelombang ketiga ini, temuan teknologi digunakan dan dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia, bukan dimanfaatkan dan digunakan untuk pertumbuhan ekonomi orang-orang Indonesia. Beda ya, pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi orang-orang Indonesia. Karena pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia sangat mudah. Kita buat suatu konglomerat sebagai pelopor untuk mendongkrak ekonomi rakyat. Toh, para konglomerat itu kan orang Indonesia juga. Beda bukan dengan ekonomi orang-orang Indonesia dan ekonomi buat bangsa Indonesia. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, posisi sebagai penonton sekaligus pengamat dari gelombang pertama, kedua, dan saat ini gelombang ketiga, memiliki konsekuensinya, memiliki akibatnya tersendiri. Antara lain, pertama, tidak bisa mendapatkan keuntungan finansial dari teknologi tersebut, karena teknologi tersebut adalah milik penemu dari teknologi tersebut, bukan milik kita. Kedua, terlalu lama menjadi penonton sekaligus pengamat mengakibatkan daya kreativitas dalam mencipta hanya sebatas mencipta teknologi ATM. Teknologi ATM itu ialah amati, tiru, modifikasi. Teknologi ATM adalah suatu cara dalam membuat barang berdasarkan contoh yang sudah ada. Jika tidak ada contoh barangnya, maka teknologi ATM teknologi ATM ini tidak dapat berfungsi karena tidak ada contoh. Proses mencipta dengan menggunakan teknologi ATM adalah prosesnya, pertama, amati barangnya dengan cara otodidak ataupun kursus atau sekolah. Kemudian tiru barangnya, lalu modifikasi. Contoh, membuat motor. Prosesnya, amati motornya, karena sudah ada barangnya. Amati motornya dengan cara otodidak atau belajar sendiri. Kemudian tiru, lalu modifikasi. Atau membuat pesawat terbang. Amati pesawatnya dengan cara kursus atau sekolah di luar negeri, atau sekolah-sekolah yang ada kursus membuat pesawat terbang. Kemudian tiru, lalu modifikasi. Maka muncullah CN-250 Tetuko, pesawat Tetuko. Profesor Dr. Engineer Habibie atau Pak Habibie adalah pelopor penggunaan teknologi ATM melalui kursus atau sekolah, bukan otodidak, bukan belajar sendiri. Teknologi ATM ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia, juga di masyarakat Korea Selatan, dan negara-negara yang sedang berkembang, yang sedang membangun. Teknologi ATM ini sangat mendarah daging karena sangat mudah membuat sesuatu berdasarkan contoh yang sudah ada. Teknologi ATM ini sudah mendarah daging di kita juga. Kenapa? Karena hal ini dikarenakan terlalu lamanya menjadi penonton
sekaligus pengamat. Hampir di semua bidang kehidupan masyarakat Indonesia sudah didominasi oleh teknologi ATM. Amati, tiru, modifikasi. Contoh, dari bidang kuliner. Teknologi ATM ini dari bidang kuliner sampai bidang agama. Di bidang kuliner contohnya, hampir semua produk kuliner bangsa Indonesia adalah hasil dari teknologi ATM. Contoh, bakso, somai, apalagi, dan seterusnya, makanan masa kini, makanan jajanan masa kini, dan seterusnya. Kemungkinan besar hanya combro, misro, oncom, dan tempe saja kemungkinan yang tidak menggunakan teknologi ATM. Para pembuat combro, misro, oncom, dan tempe ini, mereka tidak ada contohnya waktu membuat. Mereka berpikir menggunakan akalnya. Teknologi ATM buat mereka tidak berlaku. Dalam bidang agama pun, dalam bidang agama juga didominasi oleh teknologi ATM. Contoh, ketika agama Hindu dan Buddha datang ke Nusantara, maka orang-orang Nusantara mengamati, lalu meniru cara ibadah ritualnya dengan cara masuk menjadi anggota. Kemudian setelah masuk menjadi anggota, meniru, kemudian dimodifikasi, dan muncullah aliran-aliran ajaran agama Hindu dan Buddha, hasil dari teknologi ATM. Kemudian datang agama Kristen, maka kembali diamati, lalu ditiru dengan cara masuk jadi anggota, kemudian dimodifikasi. Muncullah aliran-aliran Kristen di Indonesia. Terakhir datang ajaran agama Islam, maka lalu diamati, kemudian ditiru cara ibadah ritualnya dengan cara masuk menjadi anggota, lalu dimodifikasi, maka muncullah aliran-aliran dalam Islam berdasarkan teknologi ATM Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan ajaran Islam berdasarkan teknologi menurut teknologi ATM Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan NU-nya. Kemudian teknologi ATM Buya Hamka dengan ajaran-ajarannya. Teknologi ATM Buya Sakur Yasin dengan ajaran-ajarannya. Dan teknologi ATM para Habib dengan ajaran-ajarannya. Ya kan? Semuanya berbeda-beda bukan? Karena menggunakan teknologi ATM. Masing-masing punya teknologinya. Saudara, setiga pilar BPU. Posisi sebagai penonton sekaligus pengamat selama 3 gelombang peradaban yang sudah dan sedang dijalani bangsa Indonesia menimbulkan suatu pertanyaan besar. Apakah posisi ini tetap kokoh dan tak tergoyahkan ketika datang 5 gelombang peradaban baru? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka pada video berikutnya yang berjudul "Siapa yang bisa menjaga dan melindungi rakyat Indonesia? Ya, era baru berbangsa dan bernegara." Pada video tersebut akan dibahas bagaimana selama ini rakyat Indonesia tidak ada yang bisa menjaga dan melindungi hak-haknya
dan kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara seperti yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Hal ini mengakibatkan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara menjadi random atau acak. Terbukti selama berabad-abad mengikuti peradaban, namun posisi rakyat Indonesia hanya sebagai penonton sekaligus pengamat peradaban. Dalam video tersebut juga dibahas untuk mengubah posisi dan menyambut 5 gelombang peradaban baru, maka rakyat Indonesia atau kita semua membutuhkan era baru dalam berbangsa dan bernegara, juga beragama. Untuk mengetahui gambaran era baru berbangsa dan bernegara dapat disaksikan pada video sebelumnya yang berjudul "Ada Kabar Terbaru dari Al-Quran". Maka umat beragama akan memasuki era baru dalam beragama, berbangsa, dan bernegara.